Provinsi Lampung diliputi oleh areal daratan seluas 35.288.035 km dan luas perairan laut Provinsi Lampung diperkirakan lebih kurang 24.080 km. Jumlah penduduk Lampung berdasarkan data dari Administrasi Kependudukan Catatan Sipil yang telah diverifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri pada akhir tahun 2013 adalah sebesar 9.890.538 jiwa. Maka, tingkat kepadatan penduduk Provinsi Lampung adalah 220 orang per kilometer persegi. Juga merupakan provinsi terpadat kedua se-Sumatera. Secara administratif, Provinsi Lampung dibagi ke dalam 13 pemerintahan kabupaten dan 2 pemerintahan kota. Prestasi yang tidak begitu baik secara statistik di kancah nasional, Lampung mulai berbenah. Kepemimpinan baru di bawah Bapak Muhammad Ridho Fikardo MSI dan Bapak Bakhtiar Basri untuk periode 2014-2019. Provinsi Lampung terumus dalam Lampung Maju dan Sejahtera 2019. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Provinsi Lampung tahun 2015-2019, pemerintah Provinsi Lampung merumuskan 5 misinya: meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah, meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi, budaya masyarakat, dan kehidupan beragama yang toleran. Meningkatkan pelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal, dan memantapkan kepemerintahan yang baik dan antisipatif. Berdasarkan penghitungan produk domestik regional bruto per kapita Provinsi Lampung, periode tahun 2009-2012 menunjukkan peningkatan dari 11,82 juta rupiah menjadi 18,61 juta rupiah pada tahun 2012. Dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,48% pada tahun 2012, angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2011. Sektor pertanian memberikan sumbangan tertinggi sebesar 35,92%, diikuti oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektor industri pengolahan masing-masing sebesar 15,86% dan 15,55%. Fakta dan data ini terus ditingkatkan oleh pemerintah Provinsi Lampung melalui realisasi kebijakan dengan menganggarkan 1 triliun rupiah untuk perbaikan infrastruktur jalan dalam APBD Perubahan 2014 dan APBD 2015. Ditunjang oleh program pembangunan nasional seperti peningkatan status jalan provinsi menjadi jalan nasional, percepatan pembangunan jalan tol, percepatan pembangunan bandara udara baik itu Bandara Raden Intan II sebagai bandara yang berstandar internasional, Bandara Pekon Sekai, Krui, dan pengembangan pangkalan udara Astra Kesetera Tulang Bawang sebagai bandara komersil. Pengembangan jalur kereta api dan dryport, pengembangan pelabuhan penyeberangan Bakauheni Merak, pembangunan energi listrik, rencana pembangunan jalan tol dengan segmen Bakauheni Terbanggi Besar dengan panjang kurang lebih 139 km akan membuka peluang investasi di bumi Tanah Lado ini. Sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera, tol sudah menjadi sebuah kebutuhan dalam peningkatan infrastruktur dan kelancaran arus distribusi barang antar pulau yang ditopang oleh pelabuhan penyeberangan Bakauheni dan Pelabuhan Panjang sebagai pelabuhan bongkar muat barang berstandar internasional. Pemerintah Provinsi Lampung juga menitik tekankan pada pembangunan infrastruktur pertanian, optimalisasi lahan rawa melalui reklamasi rawa seluas 51.717 hektar, dan perbaikan 13 daerah irigasi dengan kewenangan provinsi sebesar 30%. Jika program pembangunan ini terrealisasi, akan mampu meningkatkan produksi padi sebanyak 4.344.721 ton per tahun. Di sektor peternakan pun, pemerintah Provinsi Lampung telah mencanangkan sebagai lumbung ternak nasional. Ini dibuktikan
30% suplai daging ke Jabodetabek dikirim dari Provinsi Lampung. Untuk menunjang di sektor pertanian dan perkebunan, pemerintah Provinsi Lampung juga melakukan percepatan pembangunan di sektor agribisnis dengan sistem resi gudang, dengan harapan mampu meningkatkan daya saing harga komoditi seperti kopi, beras, kopra, biji kakao. Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Provinsi Lampung juga dapat menunjang peningkatan pendapatan asli daerah dan pendapatan per kapita secara nasional. Keberadaan tempat penampungan gas alam cair di Labuan Maringgai, Lampung Timur, serta PLTU Tarahan dan PLTU Sebalang jelas akan menopang kebutuhan energi listrik di Lampung khususnya sebagai upaya peningkatan suplai energi pada pelaku industri. Terkenal dengan daerah perkebunan, Lampung mengukuhkan dirinya sebagai sentra perkebunan nasional seperti tebu, kopi, karet, nanas, sawit, jagung, lada, dan singkong yang merupakan produk primadona sebagai produk ekspor non-migas dan penyuplai kebutuhan ekonomi nasional. Ketersediaan sumber daya alam, energi, dan bahan baku industri menjadikan posisi Lampung sebagai pusat bisnis baru dunia perdagangan dan bisnis perbankan di Indonesia. Langkah kebijakan pemerintah Provinsi Lampung ini tentu untuk menjawab partisipasi angkatan kerja tiap tahunnya. Tahun 2013, partisipasi angkatan kerja di Lampung mencapai 3,7 juta orang. Kemudahan berinvestasi di Lampung pun bisa terlihat pada tahun 2017 mendatang dengan mendorong sistem pelayanan satu atap untuk perizinan. 15 unit hotel baru diperkirakan sudah beroperasional dan siap menyerap tenaga kerja. Hal ini juga semakin menunjang media transaksi bisnis dari para pelaku bisnis yang biasanya banyak dilakukan di lapangan golf dan hotel-hotel berbintang. Semua itu tentu akan berdampak pada sektor lainnya, seperti sektor pariwisata dan sektor ekonomi kreatif. Pusat perbelanjaan pun tumbuh pesat. Mall, sebagai simbol pertumbuhan ekonomi modern pun tumbuh subur di pusat kota, yang juga diharapkan dapat berdampingan dengan pasar-pasar tradisional. Provinsi Lampung pun menyajikan tempat-tempat wisata kelas dunia. Pantai Tanjung Setia amat dikenal akan ombaknya. Para peselancar dunia pun berbondong-bondong untuk merasakan tarian ombaknya. Teluk Kiluan, sebuah esotisme pantai. Dan tarian lumba-lumba dapat kita jumpai di pesisir Kabupaten Tanggamus. Lokasi wisata strategis di perkotaan pun dapat dijumpai di Bandar Lampung, seperti lembah hijau dan wahana rekreasinya. Sambil berwisata, kita pun bisa mendapatkan produk kerajinan tangan seperti kain tapis, sulam usus, dan sajian kuliner asal Lampung yang secara khusus mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi Lampung dalam pengembangannya di sektor UMKM. Hingga Juli 2014, nilai penyaluran kredit UMKM melonjak mencapai 14,07 triliun rupiah dari 9,6 triliun rupiah pada tahun 2011. Memiliki kekayaan khasana seni budaya, Lampung dilandasi oleh Sai Bumi Huaycurai dengan sub-etnik Lampung Pepadun dan Lampung Saibatin. Keragaman budaya pun dapat terlihat di Lampung sebagai miniatur Indonesia. Itulah Provinsi Lampung, pintu gerbang Sumatera, tumbuh bergeliat menjadi maju dan sejahtera 2019.